Oke ya. Sukses milik semua orang, tapi tidak untuk semua orang. Artinya hak untuk sukses itu bisa untuk siapa saja dan semua orang tanpa memandang latar belakang, apakah dia sebagai seorang yang berpendidikan secara formal atau dia hanya lulusan SD, itu tidak ngejamin siapapun di sini kita bisa sukses. Ya, buktinya dan faktanya hari ini kita melihat orang yang tidak punya pendidikan tinggi, bahkan yang keluaran SD, banyak jadi pengusaha besar dan mereka bisa sukses. Tapi banyak juga orang yang berpendidikan tinggi, mereka juga sukses. Ya. Dan juga kebalikannya, banyak juga orang-orang yang tidak memiliki atau yang orang-orang yang pendidikannya tinggi, mereka jadi penganggur bahkan gagal. Banyak yang seperti itu ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi sukses adalah hak untuk semua orang, tapi tidak untuk setiap orang. Artinya, karena pengalaman saya, terus terang aja teman-teman, saya tidak punya pendidikan formal yang tinggi. Walaupun banyak orang yang bilang kalau saya sarjana. Alhamdulillah ya. Padahal saya tidak sekolah. Oke, saya tidak rada deketan. Saya tidak sekolah, teman-teman, ya. Saya hanya S2, SD dan SMP saja, gitu kan. Tapi banyak orang yang ngira kalau saya sarjana, alhamdulillah gitu ya. Namun saya besar ditempa dari kehidupan langsung. Saya banyak belajar dari bagaimana saya bisa membangun sukses seperti orang sukses. Jadi rahasianya saya bisa seperti hari ini itu karena saya mengikuti jejaknya orang-orang sukses. Ya, kenapa? Karena kalau kita mau berhasil, mau sukses dalam segala hal, maka kita harus punya mentor, mengikuti mereka yang sudah berhasil. Jangan teman-teman mengikuti orang yang tidak berhasil. Ya, kenapa? Karena mindset dan cara berpikirnya itu tentunya berbeda. Jadi pada malam hari ini saya akan tularkan bagaimana teman-teman bisa sukses dengan mindset sukses. Lewat kasabnya, lewat cerita syariat usahanya adalah dengan trading forex. Oke? Ya, oke. Nah, baik teman-teman, yang pertama, ciri orang sukses adalah dia tidak pernah menyerah. Itu yang terpenting, ya. Saya dulu ketika awal belajar trading forex sempat saya berhenti bukan karena jelek forexnya, tapi karena Allah keburu nitipin saya rezeki dari bisnis online. Ya, sehingga dari tahun 2017 saya stop trading dulu, lalu saya fokus di bisnis online. Dari bisnis itu menghantarkan banyak hal termasuk dari segi mindset, bagaimana merubah hidup terhadap saya. Dan perjalanan 4 tahun dari bisnis online itu bisa mendapatkan kesuksesan yang menurut saya besar. Kenapa? Karena dari secara materinya saya bisa bangun rumah, saya bisa mencicipi penghasilan puluhan juta per bulan, saya bisa punya dua mobil gitu kan, saya punya 3 motor gitu kan, dan saya bisa keliling dunia lebih ke 18 negara. Terakhir bisa umroh. Itu semua saya dapatkan dari bisnis online, dan itu semua saya dapatkan dengan modal hampir 0 rupiah. Lalu apa yang saya dapatkan? Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengikuti bagaimana jejak orang-orang sukses. Saya hanya mengikuti mereka cara berpikirnya. Saya ketemu dengan orangnya, lalu saya eneng kan dong ini dapur biru. Ayo produk buaya emang enak. Ruwa mewong buah katakan nggak bisa. Jeblon ini Mas. Iya, kecepet berarti bane. Aku ki kepinggiran marang tak delok niki sing endi ya. Nggih lho. Ora kena-kena. Wis kusuwak enggak iso. Suaranya hilang, Mbak. Suaranya hilang. Ada enggak iki nih? Dari sejak kapan suara hilang? Barusan. Wih. Oh, siap. Mau anu ning dhuwur rene. Oh iya. Dan kemarin itu guru saya terpaksa tenang aku. itu ngajakin makan. Dia udah wanti-wanti. Abah katanya pokoknya datang ke Bandung, nanti kita makan saya yang bayar.
Itu namanya Pak David ya. Beliau ini Siringnya kan kalau lihat dari segi materinya, dari usia dia anak muda di bawah saya jauh ya. Usianya baru 30 tahun. Dilihat dari segi materi penghasilan dari bisnis yang digarapnya, yang sama-sama saya garap juga dulu sebelum saya trading, dia udah punya penghasilan di atas 600 juta per bulan, asetnya udah banyak banget. Dia punya Ferrari, punya kendaraan, dia semuanya yang paling mewah udah punya. Saya belajar hanya dengan dia. Oke, yaitu teman-teman. Nah, lalu saya tularkan di trading. Posisi basah. Ketika saya menggarap trading dan saya tularkan di trading, teman-teman, maka semangat dan mindset tetap saya pegang. Ya. Jadi ora sido, wis mi, go balik mi. Iki nggak ngerti iki mesti enek anu iki, apa tondo apa iki go balik wae. Go balik. Kenapa saya nggak bisa bergabung? Mobil apa sih gue lupi? Loh, mobilnya mana? Ada yang mau bergabung tapi nggak bisa. Iya, jadi ora sido. Eneng opo iki? Anda sedang tak terhubung sambungan. Kita kon balik wae. Oh, ya sorry. Tenang tenan aku mau kayak gigi. Aduh. Aja dipaksa ge. Iku tanda lama. Oke. Nah, ketika saya garap trading forex, saya mau nyari mindsetnya tetap ya sudah sana. saya Pak pakai. ikut enggak usah. Tapi teori dan cara kerjanya tentu saya harus cari mentor lagi. Gitu teman-teman. Sehingga akhirnya saya cari mentor lagi. Manual. Mentor dalam artian yang sudah sukses di trading forex. Gitu ya. Jiru itu Saya bukan orang yang tipe sok tahu, tidak. Enggak. Sampai sekarang pun saya dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman semua tetap belajar. Di sini saya kadang seneng. Saya banyak belajar dengan teman-teman. Saya tidak merasa yang paling hebat. Gitu kan? Nah, ketika saya cari mentor ini siapa, lalu ketemu saya dengan Kang Aep, itu dia di Bandung ya, dia buka kelas GGTS namanya. Bayarnya lumayan mahal ya. Waktu itu bayar sekitar berapa? 2,5 juta bilang apa salah. Lalu saya sekolah di sana, saya belajar di sana. Udah gitu saya nyari mentor yang dari Purwokerto ya. Terus saya juga ada punya mentor yang dari Bekasi. Saya juga ikut kelas di NFC Nusantara Forex Community gitu atau itu. Jadi saya ikut kelas FFC yang waktu itu bayarnya 7,5 juta atau berapa lah ya waktu itu, lupa lagi. Banyak lah. Saya mencari mentor dan yang saya cari adalah bukan hanya lihat orangnya, tapi bagaimana bisa komunikasi langsung dan atau materi atau edukasinya bener apa enggak gitu kan. Karena di luar sana banyak orang yang sok tahu trading tapi dia bukan pelaku trading. Setuju? Teman-teman, banyak di luar sana yang iklan termasuk dia itu, mereka itu bukan trader, tapi mereka bisa mengedukasi, membuat trading, membuat pemahaman trading. Dari mana? Mereka nyomot-nyomot dari materi-materi yang hari ini di online juga banyak. Gitu, apalagi adanya ChatGPT ya, gitu, AI ya dan lain-lain. Nah, banyak yang mereka tidak paham. Artinya apa? Artinya secara psikologis tidak pernah mengalami, tapi dia bisa membuat sebuah teori. Nah, saya nggak mau belajar sama orang yang bukan pelaku. Sehingga saya cari-cari, ternyata alhamdulillah beberapa mentor saya yang saya belajar dari dia itu adalah mereka pelaku semua, dan saya lihat mereka udah sukses dari hasil trading. Oleh karena itu saya belajar. Apakah ketika saya belajar saya mengalami kegagalan? Ada puluhan ratusan kegagalan. Apakah saya mengalami deposit terus? Saya mengalami deposit terus, bahkan waktu itu sampai dimarahin sama mentor saya yang orang Tasik, tapi dia di Bandung ya. Dimarahin. Kenapa? Karena duitnya waktu itu hasil kerja ya, waktu itu saya masih jadi karyawan, hasil kerja pakai deposit habis, sehingga dia katakan stop, kamu gak usah trading kalau kamu tidak mau berubah, katanya. Bupati Lampung Tengah saya. Gitu. Ya teman-teman. Jadi saya mengalami fase-fase ketika MC terus gitu kan, ketika tidak bisa mengendalikan emosi gitu kan, ketika bahkan saya sampai katakan pada diri saya kalau saya goblok, itu saya pernah. Tapi ketika saya ingat lagi, oh cara orang sukses itu tidak seperti itu.
yang diam. Ya, saya balik lagi, mengolah lagi pikiran, mengolah lagi emosi, mengolah lagi mindset, membuat lagi target. Dan alhamdulillah pelan-pelan setelah kemarin 2022 akhir saya mulai lagi, saya bangun dulu mindset bahwa dari trading saya memiliki sesuatu. Kalau enggak Nuni ini Dan akhirnya jalan lagi. Alhamdulillah dua-duanya masuk. Nuni banyak hal yang saya dapatkan, termasuk karena ketika bisnis online waktu itu kena badai COVID, ya babak belur, hancur lebur bahkan gitu kan. Ya, yang saya katakan hancur lebur itu bayangin teman-teman, saya ketika di bisnis online waktu itu sebelum COVID, itu penghasilan per bulan tidak kurang dari 30 juta. Ya, tidak kurang. Di luar laba ya. Gitu. Tapi ketika COVID datang, kemarin aja itu yang 30 juta itu tinggal 375.000. Gitu loh, Mas. Penghasilan dari sana. Artinya di sana ada satu perjalanan bahwa saya harus menutup semua risiko hidup, termasuk biaya utang dan lain-lain itu dari mana, kan gitu. Akhirnya saya bisa sekarang dari hasil trading. Nah itu teman-teman ceritanya. Jadi bagaimana pertama kita harus memiliki mental seorang juara. Seorang juara itu apa saja sih? Seorang juara adalah kita memiliki pemikiran positif dalam segala hal. Yang pertama itu yang paling penting. Ya, jadi ada waktu nih 8 menit lagi. Saya akan membahas ini. Positif dalam segala hal. Jangan pernah Bapak Ibu teman-teman katakan pada diri kita bodoh, bego dan lain-lain. Seperti saya dulu jangan. Tapi oke lah. Artinya ketika teman-teman rugi, entry rugi, teman-teman harus sadar. Stop dulu, dinginkan dulu, lalu evaluasi. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itu yang terpenting. Jadi tetaplah berpikir positif apapun yang terjadi pada diri kita, terutama ketika kita melakukan transaksi. Oke, teman-teman. Kenapa sih Pak kita harus pikir positif? Teman-teman gini. Pikiran positif ini akan membawa semangat buat kita. Betul tidak? Pikiran positif akan membawa semangat buat kita. Setuju kan? Ya, pikiran positif akan membawa semangat buat kita. Kalau kita semangat terus, maka akan ada hasil kerja. Sejelek-jeleknya orang gagal dalam usaha, kalau kita punya semangatnya membara, semangatnya besar, pasti berhasil. Beda dengan orang yang pikirannya negatif, gitu kan? Beda dengan orang yang pikirannya negatif. Kalau orang yang pikirannya negatif, membaca segala sesuatu dari segi kegagalannya dan segi negatifnya, maka itu akan memunculkan malas bagi kita. Oke, itu ya teman-teman. Yang berikutnya adalah kita harus punya mental yang jangan pernah cepat menyerah. Ya, jangan pernah cepat menyerah. Kenapa? Karena itu sangat penting. Hilang kan sebagian hilang. Banyak orang yang dia trading gara-gara dia cepat menyerah, akhirnya apa yang terjadi? Padahal dia sebentar lagi dapat setup. Ya, tapi karena dia cepat menyerah, akhirnya gagal. Ya, akhirnya saldonya habis. Jadi yang terpenting itu pikiran-pikiran yang harus kita kuasai. Yang berikutnya adalah kita akan langsung saja ke market ya. Kita akan langsung saja ke chart. Tapi yang terpenting adalah teman-teman harus kuasai diri kita sendiri. 90% orang sukses di trading forex itu karena bisa mengendalikan mental. 90% ini. 10% itu hanya teknikal. Dan kebanyakan ini rata-rata mungkin orang-orang teman-teman yang ada di sini kebanyakan mereka yang tidak bisa mengendalikan mental, yang depo lagi,
karena emosi dan tidak cut loss, tidak berani cut loss. Saya sarankan sekali lagi, kalau kita berani cut loss ketika rugi, berani tutup ketika rugi, maka modal gak bakalan habis. Itu juga masalah yang terjadi ketika kita rugi, malah kita bantai lagi berharap harga balik. Bantai lagi berharap harga balik. Tapi dengan sistem kompensasi yang Abah ajarkan, kan teorinya mainnya seperti itu. Yes, teori mainnya seperti itu. Ketika entry buy di support yang pertama, lalu dia turun, maka kita buy lagi di support yang kedua. Turun lagi, maka kita buy lagi di support yang ketiga. Yes, itu salah satu teori martingale yang saya ajar. Tapi jangan salah, saya pun selalu wanti-wanti teman-teman. Itu dilakukan dengan perhitungan total kerugian dari 3 periode entry-nya itu tetap di 2%. Makanya kalau dengan menggunakan teori itu, saya lotnya sangat kecil. Saya tidak pakai lot gede. Dan naik bertahap sesuai dengan saldonya. Karena teori itu, ketika misalnya nanti udah di bawah kita buy, yang pertama lotnya 0,01, dia turun lagi, kita bantai dengan lot 0,02, dia turun lagi, kita bantai dengan lot 0,04, karena 2 kali lipat gitu kan. Maka ketika kita bantai dengan lot 0,04, dia naik sedikit saja, itu secara hasil sudah break even, sudah balik modal, sudah profit. Di sana kita close all dulu kalau saya. Kenapa close all dulu? Untuk mengamankan situasi. Berarti entryan yang pertama memang gak nyaman. Close all dulu, udah profit kan sedikit, close all dulu. Lalu saya entry lagi dengan lot diturunin lagi. Berarti itu dari bawah. Itu teman-teman. Ketika dia naik ke atas, maka kita mendapatkan profit lagi. Boleh nggak close all? Boleh aja dipakai SL plus. Ya pada akhirnya kan kita atur sendiri. Jadi tetap resiko 2% itu tetap saya pakai. Jadi teman-teman pun yang melakukan sistem martingale dengan sistem kompensasi, maka pakai tetap resiko 2%. Ketika udah rugi 2%, harus berani cut loss. Dan kita setelah cut loss, jangan melototin lagi layar handphone. Setelah kita cut loss teman-teman, maka yang harus kita lakukan adalah tutup handphone, kita dinginkan dulu pikiran. Jangan malah dikejar-kejar terus. Makin dikejar, rugi akan semakin gede dan habis saldo biasanya. Oke? Itu jadi harus ada dasar evaluasi pada diri kita sendiri. Baik, kita langsung aja ke chat ya teman-teman. Oke? Kita langsung ke chat aja. Sebentar. Oh iya, saya mau kasih pengumuman dulu. Keluarga saya masih ada yang terkena musibah ya teman-teman, membutuhkan donor untuk golongan darah O. Jadi bagi teman-teman yang ada di wilayah Ciamis, Tasik dan sekitarnya yang mau ngedonor, boleh nanti japri saya ya. Dan saya mohon doanya juga untuk keluarga saya yang lagi sakit dan membutuhkan donor darah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran ya. Oke, lanjut. Saya akan berbagi layar. Oke. Saya akan bagi layar di sini pakai akun send. Yang ini aja. Oke, nah. Ini layarnya untuk pergerakan hari ini
Dan ini saya menggunakan lot yang gede. Lotnya lumayan gede ya teman-teman. Kenapa? Karena ini saya copet. Jadi kalau teman-teman mau copet-copet, lotnya gedein. Ya. Kalau teman-teman mau copet-copet, lotnya digedein. Profit nggak ini? Ini udah di WD kemarin. Profit ya, tuh. Ini profit segini. Hari libur padahal. Ini lotnya digedein tuh. Ini batas saya close-nya itu ketika di 250, kalau rugi 250 saya close. Profit ya. Jadi kalau teman-teman mau copet-copet, itu saran saya lotnya gedein. Tapi ketika rugi harus berani close. Kalau teman-teman rugi gak berani close, saya nggak tanggung jawab ya. Bisa-bisa dia ngegerus 5%, 10%, 20%, bahkan akhirnya habis duitnya. Dan ini saya target nanti WD lagi 1 juta lebih ya. Dari akun Bumbu ini ya. Oke, kalau kita merasa bingung entry, nah ini kan teorinya saya nggak pernah berubah nih teman-teman. Lihat tuh, pasang garis para EMA 7, 10, 50, 100, 200. Ketika terjadi seperti ini dia mantul di EMA 200. Ini udah bisa buy sebenarnya ya. Udah bisa buy. Udah bisa buy ya. Lalu saya pasang SL-nya di sini. Tuh. SL-nya di 250.000. Dan saya TP-nya di 1:1. Udah 50 juga. Ini dengan lot gede ya. Teori entry, kenapa ini barusan saya bilang ini udah bisa buy. Seharusnya tadi pas dia pantul di bawah ya. Boleh sama teman-teman dicatat. Time frame berapa? Time frame terserah teman-teman. Bebas-bebasnya. Dan saya saranin tidak perlu gonta-ganti time frame. Kenapa? Kalau teman-teman gonta-ganti time frame, puyeng. Lalu kalau misalnya kita ngentry dengan time frame M1, tetap aja teori yang dipakai seperti ini. Contoh, kenapa barusan saya buy? Tadi harusnya buy-nya ketika ada di bawah di sini. Dia pantul naik lagi ke sini, harusnya buy. Dasarnya apa? Dasarnya tadi harga sudah di sini. Jadi ketika harga sudah di area 30, kita melakukan entry buy di sini itu tidak rugi. Namun kalau misalnya M1 wajib plototin. Ya, kalau M1 wajib plototin. Kenapa kalau M1 wajib plototin? Karena M1 ini pergerakannya lumayan liar. Ya, plototin. Jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan ngentri dan rugi terus, pakai cara saya yang sering saya bilang. Entry lah dengan minimal masuk SOP-nya 3 alasan. Maksud 3 alasan? Di chart-nya ada alasan candle
balik. Di chart itu di atas yang ini. Ini kan chart. Ada alasan candle balik. Di RSI-nya itu dia sudah masuk area entry. Teman-teman, RSI area entry-nya di berapa? 30, 10, 70. Ya, 30, 10, 70, 90. Itu area entry untuk RSI. Tapi kita jangan hanya mengandalkan RSI. Kenapa? Karena perlu didukung oleh yang namanya candle dan SNR, support and resistance. Oke, selamat yang ikut buy, sudah profit. Biasanya suka ada yang ikut buy ya. Siapa sih yang ikut buy? Udah profit ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu yang ini emang ada bah? Alasannya ada. RSI udah di 31 ini masuk. Udah candle pembalikan. Yang kedua, candle ini mantul di EMA 200. Masuk nggak? Masuk ya. Candle masuk di mantul di EMA 200. Yang ketiga, di sini ada pola candle pembalikan apa enggak? Ada. Apa di sini pola candle pembaliknya? Ada yang tahu ini seperti ini apa? Siapa yang tahu pola ini? Merah, doji, hijau. Siapa yang tahu? Buka mic-nya, katakan saya, langsung jawab. Pola apa itu? Hah? Lain yang kuning. Siapa? Oke. Morning Star. Ya. Ini Morning Star, merah, doji, hijau. Oke, teman-teman silakan. Yang belum paham pola-pola candle pembalikan, pahami pola candle pembalikan. Sini ada yang namanya Morning Star, ininya di area 201, dua alasan. Yang ketiganya apa, Bah? Yang ketiganya pantulan di EMA 200. Jelas? Pantulan di garis EMA 200. Coba ngintip dulu. Apa yang terjadi? Oh, aman lah, biarin ya. Oke. Pantulan. Nah, yang ini itu kan tadi M1 ya, di M1. Jadi M5-nya bikin apa ini? Siapa yang tahu? Ini M5-nya bikin apa ini? The engulfing. Ya, M5-nya engulfing. Sampai di sini jelas teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Ini profit $120. Amanin dulu lah ya. Biar edukasinya tidak kawur. Nah, jadi biasakan entry itu ada 3 alasan. Kalau cuma satu alasan, misalnya RSI-nya aja nih udah masuk nih, tapi di atasnya dia tidak mendukung, maka jangan lakukan itu. Itu udah masuk di SOP belum di sama teman-teman? Mudah-mudahan sama teman-teman udah masuk di SOP. Jadi kalau belum masuk SOP, catat, masuk di catatan. Oh, ada 3 alasan nih. Oke, bisa digas. Yang ini juga, ini masuk ada 3 alasan. Udah masuk nih, RSI-nya udah masuk di 33. Ininya dia balik lagi ke atas, dia engulfing tuh. Dan dia mantul di EMA 50. Masuk lagi bisa ngebuy. Dan ketika lagi begini, artinya tren lagi naik. Ketika tren lagi naik, apa alasannya, Bah? Tren ini lagi naik. Alasannya harga di atas EMA 200 dan semua garis EMA yang lain di atas EMA 200. Maka kalau terjadi seperti itu, kita hanya cari buy. Kita hanya cari buy.
dan hasilnya profit. Kalau harga di bawah EMA 200 dan garis EMA yang lain di bawah EMA 200, maka kita cari sell. Dan biasanya pantulan RSI-nya kalau lagi tren, seringkali saya bilang ini, kalau lagi tren pantulan RSI-nya di 50, kalau lagi sideways bolak-balik dan garis para EMA-nya ngedempet, itu lagi sideways ya tandanya. Kalau lagi garis EMA-nya ngedempet, maka kita pantulannya di kayak begini nih, kayak begini. Ini jangan gunakan teori EMA, jangan. Lalu Pak, kalau gini kita pakai apa teorinya kalau mau maksain untuk entry? Teori SNR aja. Bikin kandang aja. Ini kandang bawah. Ini kandang atas. Ya udah, tunggu pantulan bolak-balik. Gitu aja. Nih besok nih. Ini untuk market untuk pergerakan si hari libur, si Bitcoin hari libur ya begini. Segini udah lumayan bagus. Kalau besok di XAU ya, di teman-teman kalau untuk hari Senin sampai Jumat perbanyak aja di XAU. Teori yang ini masuk. Perbanyak di XAU ya. Karena XAU dia lebih lembut gerakannya, kalau Bitcoin dia lebih barbar. Beberapa teman-teman ada yang saya hanya nunggu XAU aja, Bang. Ada. Oke. Jadi kalau mau M1 fokus aja M1 terus. Berarti Bang ini kalau mau sell-nya kapan? Nah, kalau mau sell-nya tunggu berarti dia masuk harga tertinggi dulu. Barulah di sini cek H1. H1-nya di mana, Pak, untuk area SNR-nya? Nah, lihat aja, tetap aja yang H1-nya gunakan juga para EMA. Di sini yang terdekat pantulan ada di mana untuk H1-nya? Ini. Nah, garis EMA-nya. Garisan sama itu dikasih garis, teman-teman. Terus di mana lagi? Oh, di sini. Kalau H1-nya udah dikasih garis, jangan plototin H1. Dan lihat, contoh deh sekarang. Lihat, sekarang jam berapa? Jam handphone 20.13. Teman-teman, kalau jamnya lagi menunjukkan 20.13, jangan pernah berpikir sell. Tahan dulu. Bahkan kalau bisa teman-teman tungguin aja hanya di garis yang udah kita tandain. Kena TP ya, yang tadi tidak close kena TP udah. Kalau ada yang ikut buy tadi. Nah, di mana berarti garis yang udah ditandain? Kalau teman-teman mau sell di sini, tuh di atas. Sepuluh 2634. Nah itu. Tunggu aja kalau mau nge-sell, tunggu di sana. Jangan ketika waktu masih di 20.14 kita udah nge-sell. Harga mabur terus ke atas. Akhirnya apa? Kena floating. Akhirnya kalau floating, pikiran kita jadi panas. Kalau pikirannya teman-teman jadi panas, akhirnya entry-nya ngejar-ngejar candle. Ada yang seperti itu, ada yang ngejar-ngejar candle akhirnya. Akhirnya teori yang sudah kita belajarin tidak dipakai-pakai. Kenapa? Karena panas ngejar-ngejar candle terus. Akhirnya di buy malah turun, di sell malah. Nah, ada yang mengalami seperti itu, teman-teman. Dari mana awalnya itu terjadi? Dari emosi. Ya, itu semuanya terjadi dari emosi. Kalau emosi kita tidak hancur, maka kita akan tetap santuy. Makanya satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah berani tutup kerugian. Ketika kita ruginya sudah di luar nalar. Sudah melewati daripada 2%. Orang kalau udah rugi 2% lebih udah nggak sehat. Ya teman-teman, itu pengalaman saya aja. Jadi kalau teman-teman menggunakan akun perang, akun yang siap, hilang.
gitu kan. Saran saya, kalau teman-teman belum punya akun yang besar, jangan dulu gaya-gayaan pakai akun perang. Bersabarlah menggrowing atau membesarkan saldo. Biarkan pelan-pelan setiap hari, asal memiliki target kecil tapi tetap konsisten dan akhirnya profit. Seperti yang saya bilang, teman-teman. Pasanglah target mau jadi apa 1 tahun 2 tahun dari hari ini. Kalau teman-teman udah pasang target, contoh, saya akan 5% per hari. Kalau sudah 5% saya tutup posisi. Dengan modal saya udah coba, saya udah lakukan, saya udah ajarkan juga, hitungannya jelas, teorinya ada. Dengan modal 200.000 atau 2.000 AUC, konsisten 5% per hari di compounding, itu 3 bulan udah jadi jutaan, teman-teman. Saldonya. Masuk 4 bulan bisa jadi 10 juta, berapa? Tidak perlu waktu lama sebenarnya. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita proses membesarkan akun? Cuman kalau misalnya ketika modal kita kecil, misalnya cuma 200.000, lalu kita angan-angan, saya ingin untuk beli beras, ingin untuk bayar sekolah anak, untuk misalnya untuk beli apa, itu udah gak bakalan benar. Jadi ketika kita modalnya kecil, jangan pernah langsung diharapkan hasil trading langsung bisa dimakan. Tidak. Kecuali nanti kalau saldo kita udah di atas 10 juta, barulah kita berpikir seperti itu setiap hari. Bersabarlah, teman-teman. Ya, bersabarlah untuk kita menjadi trader pro, trader man. Oke, jelas sampai di sini? Jadi kalau misalnya mau sell, ya tunggu dari hasilnya. Bah, kalau sekarang ini bisa buy nggak? Menurut teman-teman, kalau dengan yang sekarang kondisi ini, bisa buy nggak? Bisa. Bisa sell nggak? Bisa lah, mau bebas. Mau nge-buy, mau nge-sell juga bebas, teman-teman. Tapi ini, kalau bagi saya, tidak masuk di SOP saya. Kenapa? Karena kalau mau nge-buy, harganya udah terlalu mahal. Kalau mau nge-sell, harganya udah terlalu tinggi. Kalau mau nge-buy, tunggu dia turun dulu ke bawah. Kalau mau nge-sell, tunggu dia di garis putih yang udah kita buat. Berarti apa pekerjaan kita? Menunggu. Kalau di luar sana itu menunggu itu sesuatu yang membosankan, setuju nggak? Menunggu sesuatu yang membosankan. Kalau di trading, menunggu sesuatu yang indah. Kayak Pak Yopi, betul nggak Pak Yopi? Menunggu momentum itu sesuatu yang indah, Pak Yopi. Maka oleh karena itu senang-senanglah menunggu. Oleh karena itu siapkan minum kopi. Biar apa? Biar nggak kerasa. Kalau saya sambil nunggu, gua apa Yopi? Kopi Jemproma, Pak. Anjir. Kopi Jemproma. Nah itu, makanya harus sabar. 90% orang loss, orang MC, orang habis saldo karena nggak sabar. Apalagi kalau tangannya masih gatal. Ada kayak gatal tangan di sini, teman-teman. Kalau gatal tangan ini udah entry nih. Akhirnya apa? Akhirnya kebingungan. Jadi please deh, entry lah di momentum yang tepat. Yang terakhir, nih oleh-oleh nih dari saya. Tapi sebenarnya ini udah sering diulang-ulang ya. Sebelum kita entry dengan teori atau dengan time frame yang kecil, misalnya di M15 atau misalnya geserin ke M5 atau M1, sebelum kita entry di situ, teman-teman, baiknya kita cek dulu H1 aja dulu. Ketika kita lihat H1 di sini, akhirnya dia udah lihat. Ini udah ada ekor ya. Udah ada ekor tipis ya. Ekor pendek nih tuh. Ketika dia udah ada ekor pendek dan candle sebelumnya memberikan info sell nggak? Candle sebelumnya ini tidak ada informasi sell.
Kalau candle sebelumnya tidak ada informasi sell, berarti ini adalah base-nya untuk RBR, rally base rally. Pola candle to candle dipelajari. Ada candle penerusan, candle pembalikan, ada candle Moruboju, ada candle doji, ya. Ada pola chart pattern, ngebentuk pattern candle bergerak itu ngebentuk pattern. Pelan-pelan teman-teman please deh pelajari pola-pola candle. Ini kan tidak membentuk apapun candle yang merahnya, berarti ini akan kemungkinan akan jadi yang namanya rally base. Tunggu dia mau kemana. Kalau candle ini yang langsung just ke bawah, maka kita tunggu buy aja di support. Tapi kalau misalnya ini tidak nge-jazz ke bawah, cuman bikin pentol kecil lalu dia bikin candle hijau, maka dari sini kita udah bisa yakin untuk buy. Kenapa? Karena ini kemungkinan akan bikin rally base rally. Lihat waktu sekarang 2021, kemungkinan akan naik ke sini. Gitu ya. Kemungkinan akan naik ke sini. Kenapa? Masih ada sekitar 40 menit lagi. Bah, berarti kalau saya mau ngetri di mana? Kalau mau lebih aman, ya nanti aja tunggu jam 9. Nunggu lagi jam 9. Nah, sambil nunggu kita menuju jam 9, ngapain? Lakukan aktivitas yang lain, teman-teman. Lakukan aktivitas yang lain. Kalau saya kadang sambil ngedit video untuk konten ya. Saya belajar konten juga. Ada konten untuk produk gitu kan. Ada konten untuk TikTok, ada konten untuk di FB gitu kan. Seperti itulah. Lakukan aktivitas yang lain, tapi kita punya batasan waktu. 40 menit lagi nih, ya udahlah. Di atasnya 1 jam kita lihat dulu. Peluangnya bisa lah mantul dikit di garis putih yang tadi kita udah bahas. Ya. Tapi secara pergerakan besar, dia bisa saja nanti nyentuhnya ke atasnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ngeceknya atau fokusnya tetap di sini, tapi untuk melihat arah ya boleh di time frame yang gede. Contoh ini bikin rally base rally, berarti kalau di M5-nya atau M1-nya berarti kita cari buy. Nah, tugas kita cari buy yang harus paham di sini, teman-teman apa? Pertama RSI, kalau teman-teman mau ngebuy RSI di atas 50 SOP-nya. Yang kedua, tunggu ada candle yang ngejebol ke bawah tapi dia tidak membuat EMA 710-nya nyilang. Ya, tidak membuat EMA 710-nya nyilang. Ketika dia ada mantul, turun candle merah ke bawah. Nah, ini SOP-nya. Ini masih bisa buy sebenarnya. Cuman saya nggak berani ambil, nah speednya agak gede. Nah, ini turun tapi candle yang merah ini turun tapi dia tidak bikin EMA 710-nya nyilang. Habis baterai. Dan ini dibantai oleh candle yang ini balik lagi ke atas. Ini udah sinyal buy ini. Ini sinyal buy ini. Bagi yang mau lot kecil atau misalnya entry dengan iseng-iseng boleh lah. Udah bisa mulai coba tadi untuk bayar. Tapi ini spreadnya lebar. Saya nggak berani ambil. Terserah, teman-teman mau ambil boleh. Keberanian ada diri masing-masing. Jadi SOP-nya adalah RSI di atas 50 dan polanya pola pantulan di 710. Gitu ya. Ini masih kuat buy. Sampai di mana kan jelas, sampai di mana? Tuh garis putih kan. Nah, kita udah buat peta tadi. Hanya seperti itu. Trading itu hanya seperti itu. Nggak ganti-ganti nggak teori saya. Saya nggak pernah ganti-ganti teorinya, teman-teman. Yang penting hafalkan pola-pola candle. Masih kuat buy. Kenapa? Karena jam 20.25. Masih ada 30 menit ke depan. Kalau teman-teman nggak mau yang terlalu cepat, M15 boleh. Teorinya sama.
Coba di sini. Kenapa candle ini naik? Kenapa candle ini naik? Lihat sebelumnya. Candle merah ini dia tidak jebol turun dan tidak bikin EMA 710 nyilang. Ini seolah-olah dia tidak jebol dan perlu ada perlawanan dari buyer. Harusnya ketika dia udah bikin ekor ke bawah, dia merah nih. Suaranya mana? Bah, udang bah. Bentar, hilang ya. Cek. Masuk lagi ya. Nah, Ada. ini kan iya, M1-nya lihat. Ini kan yang tadi saya bahas untuk buy. M1-nya. Dimulai tadi M15-nya. Ada nggak sinyal buy di M1? Ada nggak 3 alasan entry di M1? Ada semuanya. Berarti yang ngegas fall buy tadi di sini udah dapat panen saya. Nah begitu. Jadi tandain dulu di M15. Sekarang M15 udah mau selesai. 20.28, 2 menit lagi selesai. Apa yang perlu kita lakukan? Boleh nggak langsung sell? Saran saya jangan dulu, tahan dulu santai. Kecuali kalau dia langsung ngegas ke 10.2634, bisa langsung sell. Santuy dulu aja. Oke, nah itu teman-teman teorinya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya cara saya ngebaca. Jadi di mana time frame kecil itu mencari sinyal entry, time frame besar digunakan untuk arah pergerakan mau kemana. Berapa lama lagi waktunya? Ini udah bisa di close bagi yang ikut buy, bisa yang ambil buy dari tadi udah bisa di close. Kenapa Bang bisa di close? Karena udah di posisi puncak dan waktunya tinggal 2 menit lagi akan ganti candle. Kalau saya nggak close gimana Bang? Boleh. SL plus aja. SL plus tinggal nikmati nanti nyampe di mana dia. Gitu. Silakan yang mau bertanya. Ini mungkin tinggal 2 menit lagi udah mau selesai untuk obrolan malam hari ini. Yang mau bertanya teman-teman silakan monggo. Buka mic-nya, katakan saya. Ada yang nanya? Jelas ya teorinya? Saya nggak ganti-ganti. Yo. Oh, Pak. Bah. Default saya ya untuk SNR itu warnanya merah. Jadi suka pusing, Bah. Kalau kita nanda-nandain, Abang mah kan warnanya putih, Bah. Apanya? Itu default apa namanya? SNR. Garis. Yang resi. Bukan. Itu garis yang 3 SNR. Abang mah kan putih tuh. Angkanya. Yang ini. Terus? Cara ngubahnya di mana, Bah? Yang punya saya merah, Bah. Jadi pusing. Pak Yopi, saya akan berikan jurus setengah detik, setengah menit untuk ubah SNR. Klik di garisnya, muncul ada gambar pena di bawah, klik penanya, lalu ada warna putih diganti sama warna hijau, misalnya, atau warna ungu, awal kuning. Lalu udah turun, udah cukup. Di sini ketebalannya digeser ke sini, simpan, boom, tuh. Cukup nuhun bisa. Siap. Odop gene. Enggak apa-apa, tidak masalah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang benar adalah kesalahan yang kita ambil sisi baiknya, maka jadi jalan kebenaran dan tidak diulang lagi.
Kalau kesalahan yang diulang-diulang itu terus, maka itu menjadi sebuah kebodohan. Oke, lanjut. Siapa yang mau nanya lagi? Satu pertanyaan terakhir. Gak ada ya? Oke, teman-teman, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, diskusi kita malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi saya kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ada yang mau untuk analisa besok gimana? Bentar, pamitnya nggak jadi. Bentar, dulu lihat. Kita lihat jadi pola candle aja. Kemungkinan ini karena dia udah bikin ekor ke bawah, dia akan nyampe sini nih, ngejar nih. Sampai jam 7 besok. Dia kemungkinan bisa ngejar ke sini ya, sampai jam 7 besok. Lalu setelah itu gimana, Mbak? Setelah itu lihat aja, kalau misalnya dia close candle-nya masih sama dengan ini, maka besok bisa turun lagi dia. Kita lihat aja jam 7. Ya. Saud, Bang, gimana Saud? Oke, kita Saud. Saud masih trennya naik ya, teman-teman. Hati-hati. Dia bisa-bisa dia bikin candle body sama. Lihat aja ada candle-candle yang bodinya sama, 3 ngejajar kayak begini. Kalau dia bikinnya kayak gini, akhirnya yang keempatnya apa? Pom terbang. Berarti secara kesimpulan hati-hati, Saud dia bisa naik. Masih bisa naik Saud. Ya, sejelek-jeleknya Saud dia naiknya nanti ke sini. Tapi di sini ya, di sini ada ujian dulu. Di sini besok Saud ada ujian dulu. Kalau ininya kejebol, bisa ke sini. Ya, tandain aja. Oke? Baik, teman-teman, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.